konservasi itu terkait dalam 3 dasar kita, 3 tonggak kita di perizinan kita. Yang pertama adalah pariwisata alam, kemudian kolaborasi dengan Taman Nasional dan BKSDA Lampung, dan kemudian adalah lembaga konservasi terkait pusat rehabilitasi satwa, khususnya di sini adalah harimau Sumatera. Rescue Center ini adalah lembaga yang untuk merehab kembali perilaku mereka yang terbiasa karena konflik dengan manusia untuk menjadi seperti yang harimau-harimau yang lain yang biasa hidup di alam liar tanpa konflik dengan masyarakat. Cara menangkap mangsanya kita dengan memberikan mangsa yang hidup ya, berupa mangsa yang hidup kita lepas liarkan di kandang yang berukuran agak lebarnya sekitar setengah hektar ya, kurang lebih ya. Jadi untuk membiasakan mereka pada suatu saat mereka dilepas liar udah terbiasa hidup di alam liar yang sebenarnya. Ya, mau sampai lihat aja, mau sampai aja gitu ya. Saya kira untuk proses konservasi tidak hanya harimau Sumatera, tapi kita berbicara tentang konservasi hutan. Yang perlu kita lakukan adalah berjalan seiringan. Nah, salah satu yang paling penting adalah tentang pengamanan. Pengawalan kawasan hutan dengan melakukan patroli, baik itu patroli udara, laut, dan bahkan juga patroli darat dengan menggunakan kuda, dengan patroli jalan kaki. Pada saat kita ketemu manusia masuk di dalam hutan, masuk belum beraktivitas dalam arti dia masuk di dalam hutan, itu yang pertama dia sudah melanggar Undang-Undang Nomor 5 Undang-Undang Konservasi tahun 90 itu sudah melanggar, bahwa dia memasuki kawasan hutan tanpa izin, dia sudah melanggar dan kita proses secara hukum yang berlaku yang ada. Kita berikan surat pernyataan itu pada orang yang sifatnya preventif, yang tidak melakukan apa-apa, hanya ke dalam, dan dia tidak kita temukan senjata api dan sebagainya. Akhirnya kita bawa pulang, langsung kita antar, harus bawa pulang, seperti itu. Apalagi dia membawa senjata api jenis rakitan, wah itu sudah salah. Di luar undang-undang konservasi juga, itu juga dikenakan undang-undang darurat, kan seperti itu. Sebelum banjir, pada saat masuk ke dalam hutan itu tidak hanya pakai jalur langsung masuk ke dalam hutan, tidak, juga pakai jalur berdampingan dengan masyarakat. Seandainya kita jalurnya titik koordinat sekian, di situ berdampingan dengan masyarakat, kita singgah
Sehingga di sana silaturahmi, ngobrol-ngobrol, kasih penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat di sekitar itu ya tentang masalah hutan dan lain sebagainya. Jangankan diberikan 100 pasukan khusus untuk mengamankan hutan ini, dikasih taruhlah 1 orang aja aman. Kasih 1 orang aja aman, Mas. Tetapi 1 aman harus didukung oleh masyarakat. Nah, masyarakat saya ini kan yang menjadi kendala masalahnya. Kendalanya di mana? Di perut. Nah, sekarang mohon maaf, yang punya masyarakat ini siapa? Nah, ini yang harus mengerti keadaan perutnya masyarakat. Jadi kalau peraturan adat, apabila dia buka lahan ya untuk berkebun, dia minimal 1 hektar untuk hutan penyangga baru masuk ke kawasan hutan. Sebab kalau dia membakar kebun dia nanti, kalau api itu terlepas, dia masih bisa bunuh bukan di areal kawasan TN, kan gitu. Jadi kalau bagi masyarakat adat, ya kita masih bisa kondisikan untuk melestarikan hutan dan melestarikan binatang liar. Bukti kalau kami tidak peduli dan kami tidak melestarikan, nggak mungkin manjangan bisa makan singkong di samping rumah. Kami satwa liar itu terus terang aja, kalau bagi masyarakat adat ini satwa liar itu tidak kami punahkan. Tidak kami punahkan satwa liar itu. Jadi kami sangat juga prihatin dengan satwa liar. Dipersembahkan oleh Indonesia, a country rich in resources and manpower. A country developing towards national security and socio-economic independence. We are part of this process. At Bank Arthagraha International, we are proud to be an agent of development. We are committed to serve the nation. We are proud to be Indonesian. Kini Metro Sport hadir Senin hingga Jumat jam 11 malam. Dipersembahkan oleh
Nanti kita wilayah pantai juga ini dominan sekali pakan daripada harimau tersebut. Kalau daerah jelajahnya Homne itu mendekati pantai, sasaran Anda dia di pantai adalah kera sama babi hutan. Dia akan mengintip, Mas. Kalau seandainya ada kera, dia akan intip. Pada saat kera itu bermain-main mengambil kerang, itulah dia akan terekam. Itu kalau seandainya babi hutan, dia akan nyisir di pantai mencari telur-telur penyu di sekitaran sepanjang pinggir pantai. Itu menjadi sasaran utama harimau pada saat pagi hari. Nah, ini mungkin akan sisir dia sampai ke daerah Penimbangan, terus lurus ke sana. Gitu. Kalau harimau pejantan yang saya katakan tadi, jarak jelajahnya dia 135 sampai dengan 150 km. Kita agak sedikit hati-hati di sana, takutnya nanti harimaunya ada di sini. Terus kalau betina itu 35 sampai 50 km. Nah, dia di antara dalam satu homrenya dia, pejantan itu dia akan melakukan jelajah homre monitor sambil menyinggahi betina-betina yang ada di wilayah mereka, seperti itu. Memang di Tumbling Wildlife Nature Conservation ini adalah habitat yang paling bagus untuk harimau, di mana harimau kita saat ini banyak sekali di sini. Dan sampai sekarang ini harimau tidak pernah namanya konflik dengan masyarakat penyangga ataupun sampai keluar. Dikarenakan kenapa? Dari pengamanan kami, baik dari ring luar maupun ring dalam, melakukan, nah ini Pak, ya, ini satu lagi. Berarti dia menyisiri seluruh pantai yang ada. Nah, ini jejak-jejak yang ada. Nah, seperti ini. Nah, ini harimau pejantan nih. Nah, ini ada jejak kera. Ini jejak kera. Nah, mereka akan ngintip si pejantan ini. Dia akan ngintip terus kera. Nah, kembali ke yang tadi. Di sini tidak pernah namanya konflik dengan masyarakat. Kenapa? Karena ketersediaan pakan di sini sangat-sangatlah lebih daripada cukup untuk menampung berpuluh-puluh harimau di sini, Mas. Tumbling adalah salah satu kawasan di bawah Arta Geraha Peduli, non-profit. Kita berupa PT Adiniaga Kreasi Nusa, tapi berkolaborasi dengan pemerintah. Dalam hal ini Taman Nasional Bukit Barisan Selatan dengan kolaborasi kawasan hutan seluas 48.153 hektar, dan juga berkolaborasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Lampung untuk konservasi cagar alam lautnya. Dan Tumbling sendiri tidak hanya harimau Sumatera yang kita kelola, karena harimau Sumatera itu adalah salah satu fokus kita untuk konservasi di wilayah Tumbling. Jadi masih ada beberapa kegiatan yang kita lakukan di sini seperti monitoring dan identifikasi flora fauna seperti gajah. Kemudian kita juga akan melakukan observasi badak Sumatera, burung. Kemudian kita juga telah mengobservasi tanaman-tanaman yang ada di sini, baik itu tanaman obat, anggrek-anggrekan, dan kemudian tanaman-tanaman besar. Semua kita lakukan di sini, dan itu adalah terkait dengan untuk mendukung program pemerintah dalam hal keanekaragaman hayati di seluruh Taman Nasional, khususnya di wilayah Tumbling ini dan wilayah TMBBS. Kita di sini udah rawat dulu. Nanti kalau dia memungkinkan udah tingginya sekitar 1 meter, baru kita tanam di lapang. Jadi kita di sini perawatannya dulu. Di sini juga sebenarnya ada tanaman-tanaman yang bukan asli sini. Jadi misalnya kayak contohnya terembesi, dia itu bukan dari sini aslinya, tapi kita budidayain buat ntar di enklave.
Jadi kan kalau enclave kan bisa, kalau di taman nasional ada taman nasional nggak boleh kan nanam-nanam selain jenis asli sini kan. Dipersembahkan oleh Indonesia dengan tanah dan iklimnya yang pas serta jumlah pelanggan yang besar, sempurna sebagai pusat pertumbuhan industri pangan bagi perusahaan yang paham seluk-beluknya. Go sustainable forever. Orang-orang dari daerah pindah ke Jakarta, merantau untuk mengejar mimpi, mencari kesuksesan. Tidak selalu semudah itu kan, Jakarta sudah penuh, Jakarta sudah padat. Dan Di sini adanya lagi kesempatan. Di Jakarta ini kita hidup harus berkawan. Kalau kau bukan kawan, kau pasti lawan. Isi mengatur negarawan. Alat kita. Horas! Indonesia untuk Indonesia Kaya, sastra dalam sinema. Jam 10:30 malam ini. Big Sale! AirAsia Big Sale mulai dari 150.000 sudah termasuk airport tax. Jadi makin bisa kemana-mana kan? Tinggal pilih jadwal terbangnya dan beli sekarang di airasia.com. Kini juga bisa bayar di ATM dan Indomaret. Ini AutoZone setiap Sabtu jam 4:30 sore. Dipersembahkan oleh hutan adalah salah satu harta kita. Hutan adalah masa depan kita. Kalau kita yang tidak menjaga saat ini, mungkin harimau Sumatera, gajah Sumatera, dan badak Sumatera dulu pernah ada di Sumatera. Akan ada statement seperti itu. Kenapa kita concern untuk mengelola tumbling adalah demi anak cucu kita dan masa depan hutan kita itu agar tetap lestari di seluruh Indonesia. Yang jelas kita tidak bisa sendiri. Tumbling hanya 45.000 hektar dari 28 juta hektar hutan di Indonesia. Hanya 45.000 hektar sampai 50.000 hektar. Masih banyak kawasan-kawasan hutan yang lain yang perlu dijaga. Jadi pesan saya sih, ayolah kita sama-sama menjaga, melestarikan hutan kita. Karena kita tidak bisa sendiri.